Semarang, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Yunus Kumalau, NIM 6192510004. Kelas I4A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu judul doping darah. Doping darah merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Pada banyak kasus, doping darah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot atlet juga meningkat. Doping adalah praktik meningkatkan jumlah sel darah merah dan aliran darah untuk meningkatkan kinerja atletik. Karena sel-sel darah seperti membawa oksigen dari paru-paru ke otot, konsentrasi yang lebih tinggi dalam darah dapat meningkatkan seorang atlet kapasitas aerobik atau VO2 max dan daya tahannya. Doping darah dapat tercapai dengan membutuhkan tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah sendiri menggunakan obat-obatan, memberikan transfusi darah baik dari orang lain atau kembali ke orang yang sama, atau dengan menggunakan pengganti darah. Banyak metode doping darah yang ilegal, terutama dalam olahraga profesional yang dianggap memberikan keuntungan artifisial kepada pesaing. Lembaga anti doping menggunakan tes untuk mencoba mengidentifikasi individu yang telah doping darah dengan menggunakan sejumlah metode. Biasanya dengan menganalisis sampel darah dari para pesaing. Hal ini akan menyebabkan performa dan stamina terutama dalam perlombaan jarak jauh seperti bersepeda ataupun berlari. Landmark doping adalah landmark doping darah sendiri dilarang oleh International Olympic dan organisasi olahraga lainnya. Secara umum, ada 3 doping darah yang dikenal luas, yaitu transfusi darah, earthy protein atau EPO, dan injeksi jenis pembawa oksigen. Yang pertama, transfusi darah. Transfusi darah adalah sebenarnya praktik medis untuk menggantikan darah yang hilang karena kecelakaan atau operasi, ataupun memberikan sel darah yang rendah karena anemia atau gagal ginjal. Transfusi darah yang dipakai untuk meningkatkan performa atlet ada 2 jenis, yakni autologous transfusion yang menggunakan darah atlet sendiri yang diambil lalu disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Jenis transfusi darah yang kedua adalah homologous transfusion, penggunaan darah orang lain yang memiliki golongan darah sama. Namun doping ini bisa dideteksi. Metode deteksinya mulai dipakai sejak tahun 2004 dalam Olimpiade. 2. Injeksi EPO. EPO adalah hormon yang diproduksi di ginjal dan berfungsi mengatur produksi sel darah merah. Dalam praktik medis, injeksi EPO diberikan untuk menstimulasi merangsang tubuh memproduksi sel darah merah lebih tinggi dari kadar normal sehingga stamina meningkat. Tes darah dan urin bisa mendeteksi EPO sintetis. Tetapi EPO berada dalam tubuh dalam waktu singkat meski dampaknya jangka panjang. Ini berarti agak sulit mendeteksinya. Yang ketiga, pembawa oksigen sintetis. Menggunakan zat kimia yang punya kemampuan membawa oksigen. Dalam dunia medis, praktik ini boleh dilakukan jika tidak tersedia darah manusia. Ada risiko infeksi darah serta tidak cukup waktu untuk mencari donor darah yang sesuai. Para atlet menggunakan pembawa oksigen sintetis untuk mencapai performa maksimal dengan meningkatkan oksigen dalam darah.
mengetahui praktik doping ini juga sudah tersedia sejak tahun 2004. Dalam prosedur tes doping, sebenarnya tes tidak hanya dilakukan saat kompetisi, tetapi juga saat tidak berkompetisi. Ada petugas yang akan mendatangi rumah atlet untuk mengambil contoh darah. Tetapi para atlet sering kabur atau bersembunyi dari para petugas, atau mereka juga bisa menggunakan zat tertentu untuk bisa menetralkan ketentuan darah sehingga doping tidak terdeteksi. Efek doping darah biasanya bisa meningkatkan stamina saat bertanding. Tetapi doping darah memiliki risiko yang sangat berbahaya. Dengan meningkatkan jumlah sel darah merah, maka risiko pengentalan darah juga meningkat. Ini berarti jantung harus bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke juga meningkat. Dalam kurun waktu 25 tahun, ada sekitar 20 pebalap sepeda meninggal karena doping darah. Tahun ada sekitar 20 pembalap sepeda meninggal karena doping darah. Doping darah lewat fungsi juga meningkatkan risiko tubuh seperti infeksi HIV, hepatitis B dan C. Selain itu juga bisa menyebabkan reaksi alergi, demam, ataupun ruam. Sementara itu injeksi EPO bisa menyebabkan hiperkalemia atau meningkatnya level plasma potasium dan level berbahaya. Meningkatnya tekanan darah serta ginjal mirip flu. Tindakan sederhana untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dalam darah dapat dikaitkan dengan sindrom hipervikositas yang ditandai dengan peningkatan vikositas darah dan penurunan curug jantung dan kecepatan aliran darah yang mengakibatkan penurunan pengiriman oksigen primer. Misalnya, overdosis EPO dapat mengentalkan darah menjadi lumpur yang sangat kental dan menyumbat arteri. Hal ini meningkatkan kemungkinan serangan jantung, stroke, phlebitis, dan embolio paru-paru yang terlihat pada kasus di mana terlalu banyak darah yang dimasukkan ke aliran darah. Karena doping darah meningkatkan volume sel darah merah, ini secara efektif memperkenalkan kondisi yang disebut polikitemia. Kelainan darah yang diketahui memiliki hasil yang merugikan seperti serangan jantung atau stroke. Kontaminasi darah selama persiapan atau penyimpanan adalah masalah lain. Kontaminasi terlihat pada satu dari setiap 500 transfusi sel darah merah pada tahun 2002. Kontaminasi darah dapat menyebabkan spesies atau infeksi yang mengaruhi seluruh tubuh. Obat-obatan tertentu yang digunakan untuk meningkatkan sel darah merah dapat mengurangi fungsi hati dan menyebabkan gagal hati, masalah hipofisis, dan peningkatan kadar kolesterol. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam olahraga.